Taala. Melanjutkan kajian kemarin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin, rawahul Bukhari. Riwayat daripada Abi Hurairah dalam kitab Al-Wajiz li Ahkamis Siyam ini dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, maka apa? Futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian apa? Wasuffidat asyayatin, para setan itu dikerangkeng." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menandakan bahwa ketika bulan Ramadan seperti sekarang ini, pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala itu dibuka. Semua dibuka, mulai dari babur rahmah, babur rayyan, ya, kemudian babus shadaqah dan lain sebagainya. Itu semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita nanti memilihnya lewat pintu mana kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu neraka itu ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan pintu surga itu terbuka lebar, kemudian pintu neraka itu ditutup rapat-rapat, lah kok ada orang misalkan kok maksa masuk pintu yang sudah ditutup, niku wong waras napa boten niku? Wong waras napa boten? Wong pintu neraka sudah ditutup, pintu neraka sudah ditutup rapat-rapat, dikunci, tapi kok dadak maksa masuk ya? Itu wong waras napa boten niku? Mboten waras. Masa siang-siang hari misalkan ngangkring nggih boten. Lah itu berarti gedor-gedor pintu neraka loh. Padahal sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditutup. Nah, tapi kok gedor-gedor itu loh. Pintu surga yang dibuka tapi enggak masuk. Lah ini kan logikanya enggak waras nih. Siang hari kok ngangkring nggih boten. Enten napa boten? Nggih kata berarti niku gedar-gedor pintu neraka niku. Lawange neraka digedor-gedor padahal pun ditutup rapat. Nah niku boten waras niku. Padahal Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Insyaallah ya, kita kalau misalkan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, insyaallah kita cepat melebet surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pintu-pintu surga daripada Allah Subhanahu wa taala dibuka lebar. Kemudian apa? Wasufidas syayatin, setan itu dikerangkeng. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setan itu nggak bisa kemana-mana, karena dikerangkeng. Nah kalau misalkan ada orang di bulan Ramadan itu masih terbujuk rayuan daripada setan, ini wis kenemen ya, sudah keterlaluan. Kenapa? Setan aja sudah dikerangkeng. Karena itu dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dikatakan bahwa ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang seperti cahaya, kemudian datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ana rabbuk, ya, ana rabbuk, kemudian saya ini adalah Tuhanmu, ya, wa uhilla lakal muharramat, dan saya sekarang halalkan, wa ahlaltu lakal muharramat, dan saya halalkan sekarang apa yang selama ini haram, kata cahaya itu. Jadi cahaya itu mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala, dan sejak itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disuruh untuk apa? Menerjang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ihsa ya lain, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, pergi kamu wahai yang terkutuk, ya, pergi kamu wahai yang terkutuk. Padahal itu adalah cahaya yang menyerupai dia ngaku sebagai Tuhan. Nah, kemudian apa? Berubah itu cahaya menjadi setan sesungguhnya. Kemudian setan berkata, "Hei Abdul Qadir, kenapa kamu tahu kalau saya ini setan?" Kemudian setan itu, Syekh Abdul Qadir mengatakan atau menjawab, "Iya, dengan perkataanmu, aku menghalalkan yang sudah diharamkan oleh saya." Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ya menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dari perkataanmu sendiri saya tahu kamu itu adalah setan. Kemudian setan berkata, "Nah, dengan cara ini saya sudah menyesatkan 70 orang yang sepertimu." Jadi 70 orang saja yang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani saja bisa disesatkan oleh setan gara-gara kena tipu daya setan, apalagi kita. Karena itu setan itu apalagi di bulan Ramadan itu ya, walaupun sudah dikerangkeng tetap ya bisa merayu daripada orang-orang yang gampang sekali terbujuk rayuan daripada setan. Lah terkadang setan itu bahkan di dalam kitab Durratun Nasihin itu dikatakan bahwa setan itu kadang masuk ke bujuk rayuan untuk apa? Untuk menyemangati kita ibadah. Ayo baca Quran, ayo baca Quran. Ayo baca Quran sing akeh. Itu kadang ada seperti itu. Akhirnya apa? Dia baca Quran ya satu hari nonstop 10 juz. Nah, setelah itu apa? 1 tahun nggak baca Quran. Kenapa? Kapok sudah. Nah, itu maksudnya itu setan itu ngeluh-ngeluh. Setan itu apa namanya? Supaya apa? Supaya setelahnya itu dia kapok ibadah. Nah, artinya apa? Setan itu kadang menyuruh kita ibadah yang di luar kemampuan kita. Ayo sholat. Ayo sholat, sing akeh sholat. Kemudian sing akeh zikir. Nah, di luar kemampuan kita. Lah setelah itu kita kapok untuk tidak istiqomah. Nah, itu juga cara setan. Nah, karena itu kalau misalkan kita ibadah, walaupun kita semangat ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan lebih daripada kemampuan kita, terkadang itu adalah setan. Kalau misalkan kita mampu, bukan apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak mampu, yang menyebabkan kita kapok, kadang kalau nggak panjenengan ngeten nggih boten. Wah, semangat ibadah tapi seterusnya pun kapok. Baca Quran pirang-pirang juz tapi pun setahun, 2 tahun pun boten buka Al-Qur'an. Zikir non-stop 10 jam. Tapi setelahnya pun boten zikir 10 tahun. Itu cara daripada setan juga supaya kita itu kapok ibadah. Karena itu kata Nabi Muhammad SAW, ya, yang paling baik itu adalah yang sedikit tapi istiqomah. Seperti kita, insya Allah, walaupun kita baca Qur'annya sedikit-sedikit, zikir kita sedikit-sedikit, tapi yang penting istiqomah. Semoga di bulan Ramadan ini, insya Allah, kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.